Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh senang pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita bersekutu bersama-sama, datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri secara pribadi. Kita datang ke tempat ini meninggalkan seluruh beban hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tinggalkan sejenak untuk kita fokus mengkhususkan waktu kita hanya menyembah Allah saja. Silakan Bapak Ibu dan Saudara berdoa. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Karena lebih baik satu hari di belantara Tuhan daripada kita 1000 hari di tempat yang lain. Mari kita akan merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan sediakan kita kemurahan, Quran firman Tuhan yang kita akan nikmati bersama-sama. Kemurahan sehat buat kita semua. Mari kita akan angkat satu pujian, menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Satu hal yang ku pinta.
Terbukti Tuhan, kemurahan itu sudah Kau curahkan buat kehidupan kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih pada pagi hari ini, kemurahan Tuhan Kau berikan buat kami. Kalau kami sehat, itu adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu, karena dengan sukacita kami datang kepadamu, dan dengan hati yang gembira kami datang menyembah Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan yang terbaik, mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami. Dan terima kasih untuk semuanya yang boleh bertugas pada pagi hari ini. Kami siap memuji nama-Mu dan menyembah-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa pada pagi hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan untuk ibadah sore nanti ya. Jadi ibadah kita sudah 2 kali. Silakan yang berhalangan pagi untuk hadir di sore hari. Nanti sore hari ibadah kita yang akan menyanyikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Tibu, dan yang bertugas adalah Saudari Grace, dan singernya Saudari Vincent dan Saudari Putri. Pemain musik adalah Ibu Yanti Silalahi. Soundman-nya adalah Bapak Ari. Dan untuk minggu depan silakan yang bertugas mempersiapkan diri. Minggu depan ibadah pagi, MC-nya yang bertugas adalah Bapak Johan Andreas Santosa. Singernya Saudari Tisha, Saudari Elena, dan pemain musik Mas Ayi. Soundman-nya Saudara Agung, pengukur suhu Saudari Melvina. Untuk sore, MC-nya Ibu Ani Puspitasari, dengan singernya adalah Saudari Melody dan Saudari Kaila. Pemain musiknya Saudara Daniel Yoga, Saudara Putra, Saudara Vigor, Saudara Doni. Sound sistemnya Bapak Ali Murdiantoro, dan pengukurnya Saudari Dinda. Untuk hari Rabu ya, hari Rabu silakan kita akan mengikuti ibadah Rabu atau doa Rabu ya. Yang bertugas adalah firman Tuhan Bapak Cada, pembawa acara Ibu Meni, dan pemain musik Saudara
Daniel Yoga. Selanjutnya WBI Rayon Utara. Ya, silakan ibu-ibu WBI mendaftar kepada Bu Marjo yang mau ikut. Itu kita akan bersekutu di Gereja Baptis Sleman, ya. Dan tanggalnya adalah tanggal 25 Maret, harinya Jumat, ya. Biasanya Sabtu, tetapi karena ada bersamaan dengan webinar nasional, jadi kita diajukan hari Jumat, ya. Hari Jumat jamnya jam 4. Silakan mendaftar dulu kepada Ibu Marjo, ya. Lalu yang selanjutnya adalah doa fajar. Kita sudah beberapa kali mengadakan doa fajar. Doa fajar itu dilaksanakan hari Sabtu. Hari Sabtu besok, ya. Sabtu tanggal 26 Maret. Jamnya adalah jam 5 pagi. Tempatnya di gereja, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, yang selanjutnya kita akan melaksanakan RUG, ya. RUG-nya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret. Silakan untuk seluruh anggota jemaat yang sudah beranggotakan di gereja ini untuk hadir. Kita akan RUG bersama-sama untuk memutuskan anggaran dan program gereja kita. Lalu yang terakhir, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Selamat Surojo, ya, tanggal 20 Maret dan tanggal 22 Maret kepada Ibu Sri Haryato dan Saudari Mawar. Tanggal 26 Maret kepada Ibu Lina Sarjono. Biarlah sukacita yang dari Tuhan saja tercurah buat saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat datang di ibadah kita pada pagi hari ini, ya. Yang di gedung sebelah, kalau ada, saya mengucapkan selamat pagi semuanya. Tentu kita pagi hari ini semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak dinilai selalu dengan materi, tetapi ketika kita dapat sehat, anak-anak kita sukses, atau anak-anak kita pandai, itu juga berkat dari Tuhan. Mari kita akan nyatakan dan katakan, Tuhan Yesus baik, ya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Hari berkali-kali
untuk tidak hanya bersenandung atau menyanyikan lagu dengan suara pelan. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita katakan, ada lagu dalam hatiku. Ya, kita akan nyanyikan MP kita dengan judul Ada Lagu Dalam Hatiku. Dan mendengarkan firman Tuhan dengan tema apakah engkau mengasihi aku, yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15. Saya baru saja mengalami hal-hal yang tersulit dalam hidup saya ya. Tetapi saya yakin saya bisa melewati itu semua karena Tuhan. 2 minggu yang lalu ibu saya dipanggil Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya menyiapkan hati saya gitu ya. Kenapa ibu saya harus koma selama 7 hari di rumah sakit? Secara manusia mungkin saya kepinginnya kemarin itu dibawa ke ICU, lalu ibu saya dilakukan tindakan pulang sembuh sudah gitu ya. Tetapi selama 7 hari itu dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi saya di ruang tersebut hanya sendiri, tidak ada yang saya ajak ngomong. Nah disitulah saya ngomongnya sama siapa? Ya sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya kepinginnya seperti ini. Dan selama 7 hari koma, 3 hari saya setiap hari menangis. Tetapi rupa-rupanya Tuhan menyiapkan hati saya. 4 hari saya sudah mulai mengikhlaskan ibu saya. Tuhan sepertinya menunjukkan, ini loh sakitnya, dari atas sampai bawah alatnya terpasang semua. Jadi waktu itu Tuhan menguatkan saya selama 4 hari. Saya sudah noto hati saya, kalau Tuhan
Dan saya merasakan Tuhan sungguh menolong saya. Kalau Tuhan mungkin mengambil secara mendadak begitu ya, mungkin saya kaget dari adik saya waktu itu sedang isolasi, lalu yang milih siapa. Jadi Tuhan mempersiapkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan menolong kita. Mari kita akan menyanyikan dan mengimani Tuhan selalu menolong kita. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku.
pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kami, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang senantiasa turut campur tangan bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Meskipun seringkali kami melihat kebaikan Tuhan sesuatu yang tidak baik menurut kami, tetapi ketika kami memperhatikan, ketika kami melihat segala sesuatunya sungguh di luar dugaan kami, bahwa segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan senantiasa campur tangan dan turut bekerja bagi para pemimpin kami, sehingga mereka diberikan roh hikmat kebijaksanaan dan Tuhan untuk terus membangun bangsa ini, menyejahterakan bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami semua. Berdoa bagi kota Yogyakarta di mana kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur, kami terus menyerahkan kota Yogyakarta ini dalam kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi gereja-Mu di mana kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Kami boleh mengabdi kepada Tuhan bersama-sama. Kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja ini dalam segala perkara demi perkara yang kami alami. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami terus menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, yang saat ini sedang dalam kesusahan. Seperti dalam ujian kami, Kau selalu menolong kami dan berikan kami iman yang kuat untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat kasih Tuhan, sehingga hidup kami dikuatkan, hati kami dikuatkan, diteguhkan untuk tetap setia dan setia sampai pada akhir. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih Allah untuk panitia perancang, panitia pembangunan, demikian juga untuk menyusun program-program yang saat ini direncanakan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada panitia perancang, panitia pembangunan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanannya, supaya apapun yang saat ini direncanakan itu ada kehendak dan rencana Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk mencapai mimpi kami, gereja bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. 500 dalam kehadiran Tuhan 5 tahun ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bagi kami sesuatu yang berat, tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan, memberikan hikmat kepada perancang untuk dapat memenuhi panggilannya, sehingga program-program yang direncanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk proses izin untuk membangun gereja ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tahap demi tahap kami boleh melewatinya, dan kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam sakit. Kami berdoa untuk Muji Sikono yang Tuhan saat ini, Tuhan, pagi ini beliau merasakan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Jikalau saat ini mulut, lidah, dan telinga, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan berkati, Tuhan akan campur tangan. Engkau yang sudah mencelikan mata yang buta, Engkau yang sudah membangkitkan orang yang mati, Engkau yang sudah menegakkan kaki yang lumpuh. Tentunya bukan perkara yang sulit untuk melancarkan perkataan kembali, namun semuanya kami kembalikan kepada otoritas-Mu Tuhan, karena semua ada rencana,
ada rancangan yang terbaik untuk semua kejadian yang terjadi saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Wiwit yang masih dalam kondisi pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Suratno, Tuhan juga terus memberkati. Ibu Samyono, Ibu Sumarto, Ibu Subarjo, kami serahkan di dalam tangan kasih. Engkau memberkati. Ibu Didi juga dalam memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Warti. Penghiburan yang Tuhan sudah berikan, sungguh kami mengucap syukur karena begitu berat apa yang Tuhan sudah dialaminya. Tetapi kami percaya tangan Tuhan terus menopang, tangan Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga ini, hingga semakin dikuatkan, semakin diteguhkan untuk terus mengharapkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sudah mulai tatap muka dalam sekolah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk menghadapi ujian demi ujian yang saat ini terjadi. Tuhan juga akan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, khususnya untuk teman hidup, pekerjaan. Tuhan juga akan memberkati. Tuhan juga akan tolong. Campur tangan kuasa di dalam Yesus Kristus sungguh kami harapkan. Terima kasih Bapak. Di GBI di mana kami berpayung hukum, Tuhan juga akan memberkati. Untuk organ-organnya kami juga menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman. Tolonglah kami, berkatilah kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya kebenaran firman Tuhanlah yang Tuhan ditaburkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Buka hati telinga kami, dan supaya kami dapat diam memperhatikan kebenaran firman-Mu. Kuasai seluruh ruangan tempat ini. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga jahat akan merebut akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Diberkati hari ini. Amin. Ya. Masih dalam tema apakah engkau mengasihi aku. Di awal biografinya singkat Santo Fransiskus yang lahir di abad ke-12 dari Assisi. Chesterton menulis, sebagaimana Santo Fransiskus tak mengasihi manusia, tak mengasihi kemanusiaan, tetapi mengasihi manusianya. Begitu juga tak mengasihi kekristenan, tetapi mengasihi Kristus. Artinya, menurut Santo ini, agama yang dianut bukan sekedar teori, tetapi lebih seperti cinta kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 di situ adalah kasih agape. Kasih agape yang artinya istilah Yunaninya di sini dikatakan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Cinta yang tanpa batas, kasih yang tanpa batas, atau kasih tanpa syarat. Cinta yang meskipun cinta agape tidak pernah egois. Dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta yang bersifat totalitas, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Seperti di dalam hukum kasih yang disampaikan oleh Matius pasal 22 ayat 37 itu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kasih yang dimaksud
Apakah engkau mengasihi Tuhanmu? Apakah engkau mengasihi Allahmu? Itu berkaitan dengan suasana hati, berkaitan dengan hati, jiwa, dan akal budi kita, mencakup di dalam keseluruhan totalitas hidup kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Bukan hanya dengan perkataan atau mulut saja, tetapi sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, akal budi kita. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Wati dalam kesaksiannya meskipun singkat. Beberapa minggu yang lalu Tuhan boleh panggil ibu terkasih. Sudah lama mereka bersama-sama. Ibu Wati mengasihi, merawat. Kalau ke gereja saja langsung cepat-cepat pulang. Iya, kenapa? Karena ibu di rumah tidak ada yang nemeni. Iya, kasih yang luar biasa. Namun Tuhan percayakan bagaimana proses pemanggilan dari ibu yang terkasih ini. Harus dibawa ke rumah sakit. Melihat situasi kondisinya, saya seringkali ngecek, boleh nggak kami berkunjung? Pak, nggak boleh. Ini aja yang nunggu hanya satu, saya tok. Ya sudah, saya mau bagaimana lagi? Saya hanya bisa memantau lewat WA ya. Gimana Bu kondisinya? Gimana? Apa yang perlu dibantu? Apa yang ya Pak, doakan aja. Ini Ibu harus dipasang selang. Ini gini-gini. Dalam hati saya sesungguhnya, karena saya sering kali menghadapi seperti itu, rasanya aduh. Ketika sudah dibicarakan harus pasang selang, aduh. Kenapa? Ujung-ujungnya apa yang terjadi seperti itu? Saya sudah terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam kesendiriannya ketika Tuhan panggil, jelalah kersane ngalah atau kersane siapa? Saya tidak bisa melayani di akhir. Wah, sedih rasanya. Tapi itu pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat, memperhatikan, merasakan pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan begitu mengasihi dalam kehidupan kita. Apa yang kita balas dengan kasih Allah itu? Ada sebuah kisah sepasang suami istri yang sepasang suami istri ini terpaksa untuk menikah ternyata karena suatu perjodohan, bukan karena sesuatu hal, tetapi karena dijodohkan. Nah, sedangkan sang istri ini sebelumnya sudah punya kekasih. Wah, berat ya. Siapa yang pernah mengalaminya? Ada yang mengalaminya? Karena dijodohkan. Wah, kehidupan keluarga ini akhirnya berjalan hampa. Seperti lagunya, hampa terasa diriku tanpa. Siapa? Siapa? Pak Roni? Ada Pak Roni? Hampa. Hampa karena cinta yang dipaksakan, perjodohan itu. Nah, dia sang istri ini karena istri yang taat beragama, meskipun dia tidak mencintai, meskipun dia tidak mengasihi, tetapi sang istri ini tetap melakukan kewajibannya sebagai istri yang baik. Pagi-pagi suaminya tetap dibuatkan kopi, meskipun tanpa senyuman. Wah, seperti itu ya. Wah, luar biasa.
Karena hanya sebagai tugas, kewajiban sebagai istri. Namun berbeda dengan sang suami yang memang benar-benar mencintai dan mengasihi sang istri dengan tulus, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan. Sang suami menunjukkan kasih cintanya kepada istri, tidak memaksa, setiap pulang memberikan bunga, senyuman, seperti itu. Dan cintanya tidak pernah goyah, tidak pernah berubah cinta sang suami ini. Meskipun sang istri hanya melayaninya karena kewajiban saja. Namun dalam berjalannya waktu, lama-kelamaan sang istri ini mulai jatuh cinta. Karena merasakan ketulusan cinta kasih sang suami, kesungguhan cinta kasih suami yang terus dilakukannya. Nah, sejak itulah sang istri melayani suami bukan sekedar kewajiban, tetapi karena cinta kasih. Karena cinta kasihnya kepada suami. Nah, apa yang terjadi? Kedua pasangan suami istri ini tidak lagi hidup dalam kehampaan yang dipenuhi hanya sebatas kewajiban. Tetapi cinta kasih suami istri ini dipenuhi dengan, kalau bisa dilihat dengan mata batin begitu, kehidupan keluarga ini dipenuhi dengan bunga-bunga yang muncul di kepalanya masing-masing seperti itu. Karena sudah muncul, tumbuh cinta kasih itu. Tidak lagi hampa, tetapi dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kekristenan kita itu seumpama sebagai keluarga. Suami itu adalah Yesus yang adalah mempelai laki-laki, dan saya dan saudara itu adalah mempelai perempuan. Yesus sebagai mempelai laki-laki sudah mengasihi begitu rupa kepada mempelai perempuan. Dia berkorban nyawanya, dia berkorban seluruh jiwa raganya, dan dia terus menunggu kasih daripada mempelai perempuannya. Mempelai perempuan meskipun mendapatkan kasih itu, merasakan kasih suami itu, tetapi hatinya hampa. Mengapa? Karena ada cinta yang lain, ada kasih yang lain dalam hatinya. Sehingga ketika dia melakukan segala sesuatu di dalam bergereja, di dalam melayani Tuhan, memberi persembahan, memberi hidup kepada Tuhan, itu hanya sebatas kewajiban saja, hanya sebatas rutinitas saja. Saya sebagai orang Kristen, saya dilahirkan dari orang Kristen, maka saya hari Minggu bergereja. Kalau bergereja, saya melihat teman-teman saya memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, saya pun juga harus memberikan. Kalau di gereja teman-teman melayani Tuhan dengan sepenuhnya, saya pun harus ikut dalam melayani Tuhan. Tetapi semuanya itu dilakukan karena keterpaksaan, karena kewajiban saja. Sehingga kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah merasakan yang namanya sukacita. Hidup saudara akan hampa. Hidup saudara tidak pernah merasakan kasih yang sungguh-sungguh daripada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah menunggu terus, mengasihi terus. Buktinya apa? Saya dan saudara masih diberi kehidupan, masih diberkati. Tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus?
hanya sebatas kewajiban. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Seluruh kehidupan kita, totalitas kita, berikan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memberikan totalitas itu kalau masih ada cinta yang lain, kasih yang lain di dalam hati kita? Kita tidak akan pernah bisa merasakan cinta kasih kita. Tetapi kalau saya dan saudara memahami bagaimana Allah mengasihi kita, merasakan kasih-Nya, menikmati kasih-Nya dengan sungguh-sungguh, seperti seorang istri yang saya sampaikan tadi, akhirnya dia merasakan ketika dia melayani suami, ketika dia melayani, mengasihi, membuat segala sesuatunya, sudah merasakan cinta kasih yang sungguh-sungguh itu, dia akan merasakan dengan sukacita. Sehingga apa? Hubungan antara suami istri, hubungan antara kita dengan Tuhan, itu akan terasa indah. Saudara akan bisa menikmati, merasakan setiap berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Karena apa? Hati kita dipenuhi dengan bunga-bunga kasih cinta Tuhan. Kalau saya dan saudara memiliki hati yang mengasihi, tentunya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu ada kerinduan. Kalau kita jatuh cinta, pengennya ketemu lagi nggak? Siapa yang nggak pengen ketemu lagi? Ada? Pasti pengen ketemu terus kok. Wah, baru ini malam minggu sudah apel begitu saja. Belum sampai rumah sudah WA lagi. Gimana ini? Mau ngobrol itu kurang, gitu ya. Rasanya kurang terus. Sampai rumah sudah makan belum? Alah, koyok emak wae, gitu ya. Ditakoni makan orang, gitu ya. Ditanya, kalau masih jatuh cinta, yang makan, yang sudah tidur belum? Belum, oh ya. Yang sudah tidur, sudah. Kok bisa jawab WA? Ngiler, ya, mengigau, begitu. Nah, ini loh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti saya dan saudara itu rindu untuk bergereja, rindu untuk bersekutu, mau berkorban. Kenapa? Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasihnya itu sungguh-sungguh. Memberi bukan masalah, bukan keterpaksaan tadi. Sama-sama memberi, Bapak Ibu, sama-sama memberi. Tetapi kalau saudara dengan terpaksa, itu tidak ada sukacita. Tetapi saudara memberi dengan kasih yang tulus, saudara ada sukacita, ada damai sejahtera di situ. Saudara memberi karena saudara pekewo. Tahu pekewo enggak? Pekewo itu apa bahasa Indonesianya? Sungkan. Apa pekewo? Sungkan? Apa? Dengan yang lainnya, aduh piye? Yang lainnya, wah, duitku gak ono receh. Ngekei Gusti sing dikei receh. Piye ngono kuwi? Hah? Ngekei Gusti ra pernah ono abange. Piye ngono kuwi? Apakah itu namanya cinta? Apakah itu namanya kasih? Alah kok Pak, abange iki ra pernah ono.
Dan yang jenengan golek itu yang gambarnya pedian itu. Tahu nggak? Uang yang gambarnya pedian itu berapa? 2.000, 1.000. Mereka ibu setiap saudara, ini saudara perhatikan. Kalau saudara dicintai, merasa dicintai, saudara diberikan misalnya cincin yang emas siapa? Mas Timbul gitu ya. Emas sama cincin mainan, saudara bangga yang mana? Emas ya. Kalau cincin mainan, berarti cintanya gimana? Saudara bisa menilai sendiri. Cintanya seperti apa? Mainan. Nah, kalau saya dan saudara juga mengasihi Tuhan dengan seperti itu, berarti kasih saudara seperti apa? Hanya sebatas di situ. Apa yang kita berikan sesungguhnya itulah iman kita. Kasih yang kita berikan kepada Tuhan itulah iman kita. Jadi jangan bilang Tuhan tidak memberkati. Lah memang iman saudara cuma segitu kok. Mau pengen yang lebih, tidak bisa. Imanmu segitu kok. Seperti itu. Milikilah iman yang besar. Sehingga apa? Ketika kita hati kita ini benar-benar kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kerinduan untuk ketemu dalam persekutuan. Kerinduan untuk melayani. Kalau masuk cinta masih yang rene. Kesel yang iya digendong. Kalau sudah nggak cinta, kalau sudah lama, ya capek. Melakukan dulu. Begitu ya? Dan saya berharap seperti itu. Ini biasa jantung. Rindu untuk melayani, rindu untuk bertemu, rindu untuk berkorban. Melakukan segala sesuatunya untuk siapa? Untuk yang kita kasihi. Nah, kalau Tuhan Yesus yang kita kasih, makanya Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi. Sesungguhnya ketika Tuhan mengatakan menantang Petrus dengan pertanyaan itu, karena Tuhan melihat ketika Yesus mau disalibkan, ketika Yesus diejek, ketika Yesus dicela di situ, Petrus ada di situ. Petrus, kamu kan yang muridnya toh? Enggak, bukan. Bagaimana itu mengasihi Tuhan? Makanya Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Dengan sungguh-sungguh mengasihi aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari cobalah untuk rasakan dan lihatlah apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bandingkan, apakah kita sudah mengasihi dengan apa yang Tuhan itu. Bandingkan dengan kita, apa yang sudah perbuat untuk Tuhan. Selidiki hatimu, selidiki hati kita masing-masing. Apakah aku mengasihi Yesus dengan sungguh? Kita akan berdoa. Sama aja Bapak Ibu sudah dapat diri bersama-sama. Pemain musik dan singer bersama aja. Tuhan Yesus mengasihi saudara, menunggu saudara untuk mengasihinya dengan segenap hatinya, hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Waktu terus berjalan. Sedikit waktu lagi, mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita rasakan cinta kasih Tuhan dengan benar, supaya kita tidak terlambat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku. Oh haleluya. Selidiki hati saudara. Apakah engkau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Selidiki aku, lihat hatimu, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, kan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat kasih-Mu, apakah Kau sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah henti di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat depan setia. Silakan dimainkan lagu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Selidiki hati kita masing-masing. Sungguhkah kita sudah berkorban untuk Yesus? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, adakah kerinduan kita datang kepada Tuhan? Kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Tuhan tidak main-main dengan kasih-Nya kepada saudara. Tuhan begitu tulus mengasihi kita. Tuhan begitu sungguh-sungguh mengasihi kita, dan Tuhan senantiasa menunggu dan terus menunggu. Apakah kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Melayani dengan hati, melayani dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita. Jangan biarkan hati kita hanya sebatas kewajiban saja. Karena sebagai orang Kristen, tetapi milikilah hati yang menyembah. Milikilah hati untuk melayani. Milikilah hati untuk bersekutu, kerinduan untuk bersekutu. Kita mau diubahkan. Berdoalah kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah
Engkau yang telah mengasihi kami, Engkau yang telah berkorban bagi kami, Engkau yang senantiasa menunggu akan balasan kasih kami. Selidiki hati kami Tuhan, apakah kami mengasihi? Dan jikalau saat ini kami masih kasih itu hanya sebatas kewajiban kami, ampuni kami, karena kami masih dibutakan dengan cinta kasih yang lain, cinta dunia ini. Namun hari ini Tuhan sudah menolong kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sudah diingatkan untuk kami lebih mengasihi-Mu, karena Kau yang sudah melakukan banyak hal kepada kami. Berilah kami hati yang mengasihi, berilah kami hati dimampukan untuk melakukan kasih, membuktikan kasih. Terima kasih Bapa. Dan menyerahkan anak-anak-Mu, dan menyerahkan kami semua. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Mantapkan firman Tuhan di dalam hati kami pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, maka kami mau kembali ke aktivitas kami, membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan tolong kami, memberkati kami, antar kepulangan kami dengan sukacita dan bersama di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Persembahan perpuluhan yang sudah kami persiapkan, Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah melalui semuanya itu kami ambil bagian untuk memuliakan nama Tuhan melalui apa yang Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau lakukan. Diberkatilah tanah-tanahmu, diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah ternak-ternak, diberkatilah engkau di dalam setiap kehidupanmu. Satu ayat Tuhan ini, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada satu pengumuman yang terlewat. Kelas baptisan GPI Anugerah dimulai bulan April. Silakan yang belum baptis dapat mengikuti kelas baptisan untuk persiapan dibaptis ya. Baik, silakan untuk jemaat yang ada di gedung sebelah dahulu yang meninggalkan.